Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ilin. Siang, Bucu. Pak Ilin, boleh kita ngobrol sebentar? Boleh. Saya minta waktunya 15 menit ya Pak Ilin ya. Kita akan bertukar pendapat, ngobrol sejenak tentang proses pembelajaran yang selama ini Pak Ilin lakukan nih. Selama proses pembelajaran yang telah Pak Ilin lakukan nih, kira-kira apa yang mesti Pak Ilin kembangkan atau yang harus masih perlu dikembangkan gitu Pak Ilin? Terputus, Bu. Nah, kira-kira dari proses pembelajaran yang telah Pak Ilin lakukan nih selama ini, kira-kira apa yang perlu atau harus ditingkatkan bagi Pak Ilin? Putus. Jelas. Halo? Jelas Pak Ilin? Ya, coba. Ya. Halo Pak Ilin, kira-kira nih dari proses pembelajaran yang telah Pak Ilin lakukan nih, apa yang harus atau perlu dikembangkan gitu dari diri Pak Ilin? Beberapa hal yang ketika saya sedang belajar tentang proses mungkin yang lebih dalam efektivitas penilaian sikap dalam efektivitas penilaian sikap, terutama ketika menggunakan rubrik penilaian sikap, kadang-kadang semua anak terpantau, kadang tidak, atau kadang-kadang kita luput dari mengembangkan indikator-indikator sikap yang coba saya gunakan atau coba saya petakan pada anak-anak agar tercapai pada pembelajaran gitu. Jadi dalam rubrik penilaian sikap itu kita sering kehilangan alur dari adanya beberapa perubahan dalam pembelajaran. Nah, contoh seperti ini. Ketika kita mengembangkan, contoh di PAI ya, kita ingin mengembangkan sikap jujur. Nah, kita kita targetkan jujur itu bisa nampak pada pertemuan ketiga gitu. Nah, di pertemuan kedua dan bahkan di pertemuan ketiganya sering saya kehilangan kehilangan arah, kehilangan kehusuan, kehilangan jadi pembelajaran saya tidak mengarah pada jujur tersebut, justru mengarah pada sikap-sikap yang lain. Jadi dalam bahasa ini dalam bahasa agama saya kehilangan istiqomah gitu, kehilangan bahasa kitanya, kehilangan untuk terus menilai kejujuran, itu saja Bu. Oh, jadi Pak Ilin itu mungkin kompetensi atau hal yang perlu dikembangkan Pak Ilin itu ingin mengkonsistenkan mungkin ya, ingin mengkonsistenkan rubrik penilaian. Misalkan saya pada penilaian hari ini pingin nih bahwa rubrik yang saya nilai itu adalah tentang sikap kejujuran. Tapi kadang-kadang ketika kita pembelajaran kejujurannya tidak tampak ya, atau tidak ternilai mungkin Pak Ilin ya, seperti itu. Ya kan, kadang-kadang gini. Jadi ketika kita membuat dalam indikatornya, kita akan coba mengembangkan nilai kejujuran gitu ya. Tetapi karena saya tidak konsekuen, nah malahan justru yang terkembangkan yang lain. Saya lebih mengarah ke tanggung jawab. Nah sementara kejujuran ketika ditilai di akhir justru hanya tersentuh, harusnya dari 3 pertemuan itu ya, si kejujuran itu disentuh tiga-tiganya gitu ya. Nah ini hanya tersentuh satu pertemuan. Nah selebihnya kita lari ke tanggung jawab, lari ke yang lain gitu. Belum Ibu Bapak? Sudah Pak. Oke, berarti Pak Ilin tadi sudah jelas ya tadi bukan kelemahan ya, mungkin potensi yang ingin Pak Ilin kembangkan itu pingin istiqomah
dalam menerapkan rencana pembelajaran. Pak Ili sudah menerapkan di rencana itu. Saya ingin mengembangkan nih sikap anak jujur, disiplin, atau bertanggung jawab gitu ya. Ternyata dari rubrik itu teh, tapi mungkin tidak, dari rubrik itu ada yang nih kalau misalkan kita lihat nih Pak Ilin, dari skala 1 sampai 10 nih, atau 0 sampai 10, kira-kira Pak Ilin posisi ini ada di mana Pak Ilin? Untuk istiqomah atau untuk saya di ini, posisi saya masih rendah. Saya menilai diri saya masih ada di 4 lah. Ada di 4. Apa indikator Pak Ilin menilai bahwa Pak Ilin itu ada 4? Ada di level 4? Karena sering berubah-ubah, jadi tidak konsekuen dengan rencana yang sudah saya buat gitu. Nah, jadi saya rencananya kejujuran ya, ingin menitik tekankan kejujuran. Nah, hanya dipantau di pertemuan pertama, sementara pertemuan padahal masih banyak ya yang untuk indikator-indikator kejujuran tersebut belum tergali. Nah, hanya di pertemuan pertama saya maksimal, sementara di pertemuan kedua dan ketiga saya rencanakan untuk kejujuran itu 3 pertemuan gitu ya dalam jurnal sikapnya. Nah, sementara saya hanya di pertemuan pertama. Nah, karena tidak konsekuen itu gitu. Jadi saya mengindikatorkan diri saya khusus untuk penilaian sikap, karena di PAI kan urgennya sikap teh. Betul. Maka kita karena tidak konsekuen dengan rencana, jadi salah satu indikator terbesarnya saya menilai diri saya 4 itu tidak konsekuen pada rencana. Oke. Melalui kita obrolan kita nih, Pak Ilin pingin di level berapa? Kira-kira. Pak Ilin pingin level berapa? Ya, keinginan level makan sempurna, apalagi orang sekarang kita kan CGP sudah dijadikan model di sekolah gitu ya. Walaupun memang banyak lah guru-guru yang mengabaikan di penilaian sikap ini, rata-rata kan tidak tersentuh, hanya penilaian kognitif semata. Justru saya berprinsip secara pribadi penilaian sikaplah yang utama gitu. Untuk pembelajaran yang lain kita bisa abaikan gitu, untuk pengetahuan mereka bisa cari di kehidupan di Google dan lain sebagainya. Tapi untuk penilaian sikap ini harus kita pantau kembangan luar biasa. Nah, karena saya tidak konsekuen ini, nah kadang-kadang si nilai sikap-sikap itu tidak muncul gitu. Salah satunya contoh untuk di SD, selain jujur, contoh mereka bisa berkata halus gitu, tidak berbicara bahasa binatang gitu. Karena ketidakkonsekuenan saya pada rencana, maka si perubahan sikapnya itu yang tadinya saya harus ditargetkan 80%, maka dari jumlah siswa itu tercapai, ini baru tercapai hanya sekitar 25%, 30%, kan itu sangat rendah gitu. Berarti Pak Ilin ingin indikatornya sempurna ya Pak Ilin ya? Nyampe 100% nah istiqomah itu ya? Tidak sempurna juga, jadi si perubahan nanti signifikan lah. Gitu. Oke. Menuju ke 10 ya Pak Ilin ya, betul ya? Nah, iya. Ya betul. Jadi step by step Pak Ilin, betul ya? Nah, berdasarkan Pak Ilin nih, harapan Pak Ilin, tujuan Pak Ilin seperti itu, pernah nggak atau apa langkah yang telah Pak Ilin lakukan untuk mencapai level itu? Langkah terbaik ya, karena saya tidak konsekuen, mungkin harus konsekuen gitu ya, harus istiqomah dalam menjalankan apa yang sudah saya susun. Nah, tapi kan kendalanya seperti yang sudah kita bicarakan kemarin pada latihan gitu ya, banyak kegiatan-kegiatan insidental yang membuat saya harus merubah rencana gitu. Itu pun masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Jadi saya sedang berpikir untuk tahun ajaran baru ini saya ingin benar-benar mencoba diri saya untuk konsekuen, untuk tanggung jawab pada rencana yang sudah saya buat. Dan saya ingin melihat perubahan di akhir dari siswa-siswa saya, khusus ke karakter, dari segi bicara dan gaul saja. Saya ingin melihat perubahan mereka seperti apa gitu, dengan keistiqomahan saya. Gitu. Ya, rencana sementara saya mau memaksa diri untuk istiqomah gitu. Jadi langkah pertama yang dilakukan Pak Ilin akan memaksa diri kita sendiri gitu ya, memaksa diri kita gini untuk bersikap istiqomah dalam rencana yang telah kita buat. Betul Pak Ilin ya? Konsekuen terhadap rencana yang sudah dibuat. Rencana RPP ya, pembelajaran yang telah kita buat, terutama dalam hal rubrik sikap ya Pak Ilin ya. Nah, yang kedua, ada langkah berikutnya nggak Pak untuk meningkatkan seperti itu selain istiqomah? Ya mungkin saya jadi terbuka juga pikiran saya, mungkin selain saya memaksa diri saya untuk konsekuen dalam
dalam mengembangkan apa yang sudah saya rencanakan, saya akan mencoba membuat perencanaan disertai dengan alternatif pilihan gitu ya. Alternatif apabila terjadi kegiatan A, apabila harus melakukan kegiatan B, maka saya akan menuliskan rencana alternatifnya. Dan andai kan kayak kemarin kita ngobrol lah, terpaksa saya harus digantikan dalam pembelajaran itu karena tidak bisa diganti di hari lain, Betul. maka saya akan menitipkan penilaian sikap itu kepada rekan saya yang menggantikan saya supaya ritme untuk penilaian sikap itu dan pengembangan nilai sikap itu bisa terus terpantau dan muncul, dan saya bisa meminta hasil pada teman saya atas pemantauannya di pembelajaran itu tentang pembelajaran sikap yang kita targetkan. Itu benar-benar. Tuh. Berarti lebih condong ke rencana ya tadi ya, rencana istiqomah, kemudian kalaupun Pak Ilin terbentur oleh kegiatan yang double, pasti ya Petrov, menitipkan sebisa mungkin rencana itu agar terlaksananya istiqomah Pak Ilin ya. Dengan rencana alternatif. Ya, jadi alternatif agar sikapnya tetap terpantau gitu ya Pak Ilin ya. Tuh. Ada langkah lain Pak selain itu? Paling kita hal yang sangat jarang saya lakukan karena tidak konsekuen. Jadi di pertemuan terakhir dievaluasi apakah si sikap itu sudah tercapai atau tidak. Saya akan benar-benar melihat jurnal-jurnal yang sudah saya tulis tentang mereka, atau catatan anekdot atau catatan kejadian sehari-hari tentang di kelas yang sedang saya pantau, sehingga penilaiannya benar, dan saya melakukan refleksi. Nah, saya akan akan nilai berapa persen yang sudah tercapai dari pelaksanaan sikap itu, berapa persen yang sudah berkembang, berapa persen yang baru muncul, berapa persen yang sudah istiqomah, berapa persen yang benar-benar ada perubahannya. Nah, dari sana saya akan melakukan evaluasi dan refleksi. Apabila kelas tersebut perubahannya sangat sedikit, berarti harus ada hal yang lebih besar yang saya lakukan. Namun apabila perubahannya besar, berarti saya tidak akan mengganti metode, berarti metodenya justru dengan pengamatan seperti itu. Jadi saya akan rangkai ke RPP yang saya buat. Contoh, kalau saya pendekatannya ke jangan berbicara kasar, berarti sebelum saya melakukan pembelajaran, saya minimal harus buat cerita tentang orang-orang yang sopan dan sebagainya, beserta manfaatnya dalam kehidupan mereka, sehingga apakah hal-hal tersebut ada efeknya atau tidak. Jadi intinya saya akan melakukan evaluasi yang menyeluruh, kemudian melakukan refleksi, sehingga apabila sudah tercapai mungkin bisa ke karakter lain. Apabila belum tercapai, mungkin saya akan terus di karakter itu sampai tercapai gitu. Oke. Jadi kalau saya rangkum ya Pelnya dari langkah 1, 2, dan 3, 1 keistiqomahan dalam pembuatan rencana dan pelaksanaannya ya. Yang kedua tentang ketika kita menitipkan atau apa ya, ketika ada kegiatan ya Pelnya kita bentrok, kita titipkan kepada rekan kerja dengan rencana dan rubrik ya, yang jelas tentang penilaian dari sikap. Yang ketiga, dari model mungkin ya tadi Pak Ilin jelaskan strategi pendekatan ajar ya, pendekatan kita mengajar agar tepat sasaran ya Pak Ilin ya, terhadap sikap yang akan kita nilai. Seperti itu ya Pak Ilin ya? Asesmen yang terakhir, Bu. Ya, yang terakhir evaluasi ya. Asesmen yang memang kita menunjuk atau memang merujuk ya pada nilai sikap yang akan kita nilai. Dan terakhir mungkin refleksi dari anak-anak ya, refleksi dari anak-anak setiap akhir pembelajaran, apakah sudah mengena belum sikap itu Pak Ilin ya, betul ya? Ya. Oke, seperti itu Pak Ilin ya. Nah, Pak Ilin, kapan nih kira Pak Ilin akan melakukan? Saya berencana, sudah membuat rencana di semester ini, semester awal, karena ini kelas baru, saya akan buat program khusus untuk penilaian sikap 1 tahun. Cuman 1 tahun itu dibagi menjadi dua semester, dan saya akan petakan perubahan per 2 bulan atau per 3 bulannya harus seperti apa, biar terus terpantau gitu. Oke, jadi dipantau terus ya Pak Ilin ya, tidak langsung 1 semester blok gitu ya. Jadi berkala mungkin ya, per 2 bulan, per 3 bulan gitu ya. Kalau 3 bulan nampaknya kelamaan ya Pak Ilin ya.
Jadi per 2 bulan mungkin ya, biar kepantau mungkin ya, berapa kali pertemuan gitu dari sikapnya ya Pak Elin ya, gitu ya. Ya. Oke, siapa yang bisa membantu Pak Elin dalam pelaksanaan ini? Yang bisa membantu saya punya kebiasaan memberitahukan istri dalam segala hal gitu ya, termasuk dalam proses pembelajaran agar bisa mengingatkan. Yang kedua, tentu dalam hal ini karena saya guru bidang, saya selalu berkolaborasi dengan guru PJOK dan guru kelas. Nah, terutama saya berkolaborasi dengan guru kelas. Setiap ada masalah karakter dan lain sebagainya, kami sama-sama tahu gitu. Contoh kelas 6A, 6B, 6C, 6D, 5A, 5B yang saya ajar, saya hasil pemantauan saya akan karakternya, saya akan kasih tahukan pada mereka, si A gini, si B gini, kecenderungan kelas ini seperti ini, kecenderungan kelas ini seperti ini. Nah, sehingga saya bisa selain pembelajaran saya bisa minta diingatkan kepada teman-teman wali kelas supaya mengingatkan saya apabila bagaimana dengan proyek karakter saya, apakah sudah goal atau tidak. Jadi rekan kerja saya yang bisa mengingatkan saya pertama adalah wali kelas yang saya mengajar di kelas tersebut. Jadi lebih terpantau Pak Elin ya dengan wali kelas. Jadi koordinasinya dengan sang istri tentang waktu ya, tentang manajemen waktu jelas ya. Sang istri tentang kegiatan kita, kemudian dengan rekan kerja PAI juga ya, karena sama-sama tahu kan. Kemudian termasuk wali kelas koordinasi, karena wali kelas yang selama ini memantau anak-anak mereka Pak Elin ya, dari setiap hari pasti wali kelas gitu. Nah Pak Elin, kapan Pak Elin akan memulainya? Tadi sudah ya 1 semester. Kita akan bertemu lagi Pak Elin ya di pertemuan berikutnya, di minggu berikutnya. Kurang lebih 1 minggu lagi Pak Elin ya. Oke, siap. Ya, oke 2 minggu lagi kita akan lihat perkembangan Pak Elin nih sejauh mana Pak Elin sudah bisa menerapkan meningkatkan indikator ya. Tadi dari level 4 ya tadi Pak Elin ya. Dari level 4 kita bertahap, insya Allah menuju ke level 10 ya Pak Elin ya. Betul Pak Elin. Ya, terima kasih Pak Elin atas waktu yang telah diberikan Pak Elin, menjadikan ilmu juga bagi saya ya. Mari kita maju bersama, ya sama-sama maju ya Pak Elin ya. Hatur nuhun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ganti peran ya. Nah, saya setting. Bismillah. Assalamualaikum Bu Cu. Waalaikumsalam Pak Elin. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam program coaching. Untuk hari ini apa yang ingin Bu Cucu kembangkan dalam kelas Bu Cucu? Oke, selama proses pembelajaran yang ingin saya kembangkan dan perlu dikembangkan adalah tentang peningkatan kemampuan Pak Elin, kemampuan siswa saya dalam memahami konsep Pak Elin. Hal yang perlu ditingkatkan dalam memahami konsep apa? Nah, selama ini tuh saya tuh hanya berproses pada materi saja. Bagaimana cara mentransferkan materi atau informasi seperti itu ya, tanpa memperhatikan gaya anak, minat anak. Jadi lebih kepada materinya mudah, sedang ataupun sulit seperti itu Pak Elin. Oke, di hari ini kita akan ngobrol supaya kita masing-masing dapat ilmu, terutama ilmu dari Bu Cucu tentang bagaimana meningkatkan pemahaman anak ya, kita sepakati. Hal yang paling mendasar yang Ibu Cucu Ibu lihat dalam pemahaman anak seperti apa untuk meningkatkan pemahaman anak? Nah, yang saya tahu ketika anak paham, otomatis pembelajarannya harus menyenangkan ya, bermakna mungkin seperti itu ya Pak Elin ya. Karena yang saya alami pun sama, jangankan anak lah, ketika kita melalui program pelatihan, terutama CGP, ketika kita tidak tahu maknanya, nggak akan masuk. Buat apa kita belajar gitu ya. Jadi anak harus tahu maknanya apa, dan yang kedua harus sesuai dengan gaya kita. Gaya kita dan memang kebutuhan kita apa gitu ya. Karena seseorang itu nggak akan mencari kalau nggak butuh gitu ya Pak Elin ya. Pasti anak itu apa sih butuhnya gitu. Nah itu Pak. Jadi kita harus tahu kebutuhan anaknya apa, gaya belajarnya seperti apa, kemudian kecepatannya seperti apa anak itu. Kan beda-beda ya Pak Elin cara menangkap anak itu. Ada yang memang lambat, ada yang setengah kan, ada yang cepat gitu Pak Elin. Nah,
eh, ketika Ibu memahamkan tentang konsep, Ibu Bu Cucu mulai dari mana? Nah, kesalahan saya mungkin yang saya lakukan kemarin-kemarin ini kesalahannya tuh langsung masuk aja pembelajaran. Yuk, anak-anak, kita masuk tujuan pembelajaran hari ini ya, seperti ini. Jelasin aja gitu, Pak. Tanpa apa ya? Tanpa kalau bahasa Sunda nama malapah gedang gitunya. Tanpa malapah gedang heula langsung we anak teh sok. Anak-anak, ayeuna urang diajar matematika, belajar matematika, ini bangun ruang seperti ini ya. Bentuknya seperti apa? Jadi lebih ke mata apa? Konsep ya. Lebih ke materi konsep langsung gitu, Pak. Lebih ke materi konsep gitu, Pak. Cuman ketika saya lihat asa benernya ngajar gitu nya. Tapi pas lihat, alas ya nahan ini ulang hati jara blog deh anak-anak teh. Berarti kan konsepnya belum nyampe, Pak Ilin. Seperti itu, Pak. Nah, bagaimana Bu Cucu memandang tentang konsep dasar? Konsep dasar materi atau anak, Pak? Konsep dasar anak ya. materi. Konsep dasar materi. Konsep dasar materi, mungkin ya kalau konsep dasar materi itu apalagi saya di SD, harusnya kita tuh belajar dari konkret dulu, kehidupan nyata dulu kan, contextual learning gitu. Jadi anak diajarkan dulu, nih anak-anak, ini ada apa loh, ibu punya apa loh gitu loh. Walaupun udah kelas tinggi ya, udah kelas 5 atau kelas 4 gitu, apalagi kelas bawah. Kita diajarkan dulu ini loh buat apa, maknanya dulu buat apa nih anak teh. Jadi lebih ke kehidupan nyata Pak harusnya mah yang saya ajarkan itu. Jangan langsung ini volume bangun ruang seperti ini loh anak-anak, volume kubus seperti ini loh. Itu kan bukan tahapan anak SD atau konsep materi yang harus kita ajarkan kepada anak SD gitu Pak Irin. Bu Cucu pernah tuh mencoba konsep jembatan keledai? Jembatan keledai itu belum tahu ya Pak. Mungkin yang saya gunakan baru sebatas video Pak, video dan benda konkret seperti itu yang saya pakai gitu. Jadi gini, contoh ketika kita mengajar PKN, mengajar PKN tentang konsep tentang kepahlawanan. Nah, sebelum mengajarkan konsep tentang kepahlawanan, Bu Cucu suka cerita nggak tentang pahlawan-pahlawan terdekat? Yang ada di sekitar kita mungkin aja jauh-jauh yang ada di Kalimantan gitu ya Pak ya. Saya pernah mengajarkan, apalagi daerah sini adalah daerah Cigondewa Pak, ada ceritanya. Saya pernah mengajarkan ke anak, termasuk ada bukunya. Telah ditulis oleh itu cerita rakyat Cigondewa, kerajaan Cigondewa. Pernah Pak saya cerita ke anak-anak. Nah, ketika Bu Cucu memulai dengan cerita kepahlawanan itu, apakah anak antusias ya untuk mempelajari materi tersebut? Betul Pak. Akan berbeda ketika kita mengajarkan pejuang dari daerah mana dengan pejuang daerah sekitar. Anak antusias dibandingkan kita mengajarkan pahlawan dari Aceh. Aceh itu di mana Bu? Kelabunu mana Aceh teh gitu. Lebongan hulang kan gitu, banyakan hulang gitu. Tapi ketika kita ini loh Cigonewa punya sejarahnya seperti ini. Kita punya kerajaan seperti ini. Terbentuknya Cigonewa itu dari mana? Anak antusias. Di mana Bu? Di mana Bu? Saya rajana Bu gitu Pak. Jadi lebih lewat sekitar itu lebih enak. Nah, cerita sebelumnya pengantar ke materi pokok itu disebut jembatan keledai. Gitu. Persepsi mungkin ya yang saya lakukan mungkin ya, tapi dengan persepsi. Beda dengan persepsi. Kalau persepsi mah kan itu bisa soal dan sebagainya. Ini mah jembatan keledai mah cerita inspiratif yang berhubungan dengan materi. Jadi wajib cerita inspiratif dan itu fungsinya luar biasa. Itu bisa mengkonekkan otak ke hal yang akan dipelajari dan tadi akan nyambung dan anak akan paham karena merasa memiliki. Jadi awalnya Bu Cucu kan tidak mengetahui tentang istilah jembatan keledai, tapi pada dasarnya sudah melaksanakan gitu. Betul Pak, istilah itu teh. Jadi pertama dan anak akan paham karena merasa memiliki. Jadi awalnya Bu Cucu kan tidak mengetahui tentang istilah jembatan keledai, tapi pada dasarnya sudah melaksanakan gitu. Betul Pak, istilah itu teh. Jadi pertama ya kita mulai ke identifikasi ya. Nah, ada masalah kan di pemahaman anak. Nah, tadi kita sudah ngobrol tentang bagaimana untuk meningkatkan pemahaman. Nah, dari obrolan kita, nah rencana Bu Cucu untuk meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran yang akan datang apa? Nah, tadi kan berhubungan dengan konsep Pak, tujuan kita kan saya ingin meningkatkan anak tuh memahami konsep yang telah kita ajarkan ya. Dengan mungkin indikatornya itu nilai yang atau apa tujuan kita itu tercapai ya, indikatornya itu kan.
indikator pencapaian dari kompetensi yang kita cantumkan di RPP kita itu tercapai ya. Nah, saya tuh sudah melakukan hal yang telah saya lakukan, yang akan saya lakukan untuk sekarang nih di awal semester baru, karena memang perubahan saya yang akan saya lakukan. Satu, mungkin saya tahu dulu gaya belajar anak tuh seperti apa. Yang kedua satu itu gaya belajarnya apakah dia audio, visual atau kinestetik, itu penting banget kan. Kemudian dari cara minat, betul saya akan mengelompokkan minatnya, mana yang memang minatnya untuk menggambar, mana minatnya untuk bergerak, gitu kan beda ya Pak ya. Ketika anak akan memahami konsep itu ngaruh banget gitu kan, berpengaruh banget terhadap gaya dan kecepatan anak untuk memahami konsep yang saya ajarkan gitu ya Pak ya. Nah, selain itu mungkin dari tadi penggunaan model, strategi awal, jangan langsung ke materi. Jangan langsung ke materi karena anak soak gitu ya, anak soak. Yuk kita lakukan bahasa Sunda Malapah Gedang dengan tadi melakukan jembatan keledai. Bisa misalkan kita berupa, kalau matematik kita akan belajar tentang kubus atau tentang volume atau tentang apapun ya, aljabar gitu. Berarti kita harus cari dulu nih cerita inspirasi apa nih gitu ya. Yang anak antusias mendalaminya. Jangan langsung kita belajar volume, buat apa kita belajar tentang luas lingkaran gitu Pak. Ini seperti itu yang saya lakukan. Nah, dituangkan dalam RPP-nya seperti apa? Secara garis besar. Secara garis besar dituangkannya mungkin dalam strategi, langkah. Kalau langkahnya itu jelas apa ya? Langkahnya itu dirubah. Langkahnya dirubah, yang asalnya langsung ke langsung ke guru ya. Guru mengajak A, B, C, D, sekarang mah jadi anak. Kita lihat dulu anak di situ. Depannya kita anak aja dulu yang beraktif. Karena mungkin pembelajaran itu akan menyenangkan ketika anak yang aktif berperan daripada guru yang berperan gitu. Itu untuk rencana asesmen awalnya gimana? Tadi kan disebutkan oleh Bu Cucu asesmen awal. Nah, untuk rencana asesmen awalnya untuk mengetahui profil belajar siswa, kinestetis, visual, auditori, atau peminatan dan sebagainya, rencana Bu Cucu seperti apa? Rencananya bisa lewat interview Pak, lewat wawancara ataupun lewat observasi ya, ataupun tanya jawab kepada teman sebelum saya, kelas sebelumnya gitu. Saya tanya dulu, kan karena serah terima ya Pak, serah terima anak itu pasti ada ijab kabulnya. Saya terima dulu anaknya seperti apa gitu kan, baru kita observasi ulang. Oh betul, ternyata hasil dari diagnosa guru sebelumnya seperti ini. Oke, kita cantumkan gitu Pak. Kemudian dari peminatan juga bisa. Saya sudah nyoba hari kedua MPLS, saya coba dengan peminatan, warna dulu, apa warna kesukaan, apa makanan kesukaan, apa hobi kesukaan. Ternyata lebih enak Pak, emang betul. Lebih enak Pak. Nah, kita bisa mengelompokkan. Asesmen awal sudah, pas RPP sudah terbayang pakai jembatan keledai, kemudian di prosesnya yang lebih menyenangkan anak. Kemudian untuk asesmen akhirnya mau seperti apa? Supaya benar-benar kita terukur ya. Gitu. Oke, untuk asesmen akhir tidak hanya tes tulis Pak, karena tes tulis itu kan merupakan suatu, kalau kita mah asa dipaksanya, bukan paksa ya, asa diperkosa, asa katuntut gitu ya. Kalau menurut kita, jangankan anak lah, kita sendiri kalau pas dengar yuk tes, buka kertas lembar itu asa tertekan gitu. Ya karena anak kaguyur bisa lewat game. Misalkan kita mengelompokkan ini yang memang bisa berupa video ya, terus mereka menjawabnya atau berupa project gitu Pak. Jadi jangan hanya tes tulis, karena tes tulis itu memang asal merupakan suatu yang membebani menurut saya. Itu kan kognitif yang kita nilai kan kalau tes tulis gitu kan, akan kena gitu. Seperti itu Pak. Ya, sebab kadang-kadang ini dalam asesmen, ketika kita salah dalam menilai, jadi kadang-kadang tujuan pembelajaran itu tidak tercapai karena kita salah yang instrumen penilaiannya gitu. Karena alat ukurnya yang kita pakai Pak. Tujuan naon, instrumen kemana kan? Tuh, alat ukurnya yang kita pakai itu tidak valid. Kemampuan Bu Cucu untuk mengasesmen atau membuat asesmen akhir gimana? Untuk membuat asesmen akhir saya masih berlatih Pak, kalau di level itu saya masih di level 5 lah. Masih di level 5. Saya akan terus mencoba berlatih karena yang namanya membuat asesmen itu tidak mudah juga ya. Tidak mudah menurut saya. Karena itu kan satu alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur ketercapaian proses.
sejauh mana proses kita yang sudah lakukan berhasil atau tidaknya. Makanya harus memang perlu latihan gitu. Dan saya ingin mencapai 10 gitu Pak, untuk level saya. Mudah-mudahan lah. Kan Amin, gini, Pak. dalam asesmen itu, tapi tentunya bukan ini menguji, tapi saya ingin mendapat pemahaman saja. Dari tujuan yang telah ditetapkan, contoh ada 2 tujuan gitu. Nah, ketika ada tujuan, asesmen yang akan Bu Cucu susun berapa asesmen gitu? Atau berapa indikator dari 2 tujuan? Lihat KKO-nya dulu Pak, lihat kata kerja operasional yang Bapak cantumkan ketika Ya kan, operasional kita cantumkan ya Pak ya. Tujuan itu kan paling tidak mengandung, kalau 2 tujuan kan 2 KKO kan. Betul, 2 indikator yang akan kita capai ya Pak. Nah, dari 2 KKO itu biasanya Bu Cucu mengembangkan seberapa indikator? Nah, setelah saya alokasikan waktu, Pak, itu kan balik lagi ke alokasi waktu yang telah kita buat di awal, Pak, di awal pembelajaran di Prota dan Promes. Itu kan ada alokasi waktu ya. Kita menyusun tujuan pembelajaran, kira-kira nih tujuan ini berapa pertemuan yang kita cukupkan untuk pertemuan ini. Jadi balik lagi ke administrasi awal. Oh, kira-kira tujuan ini bisa nih dalam 2 pertemuan, ya sudah. Berarti satu tujuan saja cukup Pak untuk 2 pertemuan. Ini kenapa saya nyerempet ke masalah itu. Sebab ini saya kembali ke yang tadi. Kalau kita sudah benar di prosesnya, kemudian kita salah di asesmennya, maka tujuan yang sudah kita capai tidak akan terukur gitu. Betul, maka pemahaman konsep yang ingin kita tingkatkan tidak akan terpola dalam hasil laporan kita. Makanya dibutuhkan keterampilan untuk menyusun asesmen sesuai dengan tujuan yang sudah kita susun gitu. Betul Pak. Ini termasuk alokasi waktu Pak. Perhitungkan alokasi waktu yang akan kita habiskan. Karena kita di semester 1 dan 2 itu hanya beberapa jam pertemuan yang kita gunakan kan. Terbentur oleh kegiatan lomba-lomba, apalagi saya di kelas 5, banyak kegiatan yang akan menyita efektif belajar. Kelas 5 itu kan ada lomba dokcil, ada lomba FL2S, sabta lomba, itu kan akan menyita waktu efektif yang kita gunakan. Jadi kita harus pinter-pinter lah, tujuan ini berapa kali pertemuan nih, jangan ngababayut gitu. Intinya gitu Pak, harus tepat sasaran Pak. Siap. Nah, alhamdulillah Bu Cucu sudah tadi dari keinginan Bu Cucu untuk meningkatkan pemahaman di siswa, alhamdulillah sudah muncul beberapa hal yang keluar dari Bu Cucu sendiri. Ya, pertama kan kita akan ada Bu Cucu akan mencoba mengasesmen. Setelah asesmen kemudian diproses yang memperhatikan dan mencoba pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga lebih memfasilitasi siswa. Yang terakhir di asesmen akan lebih benar-benar tepat sasaran dan mengembangkan indikator-indikator yang sesuai dengan tujuan. Gitu poinnya Bu. Betul Pak. Kemudian yang terakhir nih, siapa yang akan mantau kita supaya kan kita perlu dipantau nih. Betul. Yang bertanggung jawab untuk mantau kita dan kapan mulai dilaksanakan dan siapa yang mantau gitu. Nah, oke. Untuk pembelajaran ini perubahan yang akan saya lakukan konsep anak, saya akan mencoba sebagai observer saya memperhatikan bagaimana perubahan yang saya lakukan di kelas sebelum saya masuk sini dan setelah saya masuk ke kelas ini gitu ya. Kemudian saya juga akan meminta kepada kepala sekolah. Jadi untuk mensupervisi itu nggak usah lama-lama lah. Silakan kita mau disupervisi 1-2 bulan sekali enggak gitu. Dan kita tidak usah khawatir Pak, jangan takut untuk pindah. Karena supervisi itu adalah semacam coaching juga gitu Pak. Jangan merasa dinilai puisi ibu ngajarnya goreng, enggak. Justru perubahan bagi diri saya apa yang kurang dari saya. Itu Pak. Dan saya akan memulainya mungkin di semester ini Pak. Mendapatkan ilmu semester ini. Kita doakan mudah-mudahan kita menjadi guru penggerak yang tergerak dan menggerakkan. Amin. Siap. Level kita maju ke level minimal level 8, 10. Siap. Terima kasih Bu Cu. Mudah-mudahan kita terus bergerak. Kita bertemu lagi dalam obrolan yang akan datang dan masing-masing saling menginspirasi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilin. Untuk evaluasinya, sok. Sekarang itu bukannya kayak mau sekarang mau kayak evaluasi? Bukannya 30 menit diskusi diskusi atau 20 menit? Oh iya sama ya, 20 menit ya? Iya. Sekalian engke tinggal nggak ya deh. Oke. Yang refleksinya mulai Instrumennya Pak,
Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Dari segi kucing atau kuci? Ibu Cucu lah dari segi kalau dari dua-duanya lah, langsung dari dua-duanya. Jadi peran saya ya, peran 1 dan 2 ya. Sebagai peran 1, saya sebagai coach itu yang sudah baik mungkin saya sudah menerapkan instrumen-instrumen Pak, instrumen-instrumen yang akan saya tanyakan gitu. Jadi apa ya, ngalangkung teuing gitu. Si pertanyaan gitu ya, terarah gitu Pak. Jadi memang yang itu yang sudah baik itu Pak, bagi saya gitu, refleksi diri saya. Terus kalau yang apa ya, yang belum apa ya, yang dari kuci ya, dari kuci mungkin yang sudah baik itu bisa mengungkapkan sesuai dengan permasalahan saya gitu, dan bisa menemukan solusi gitu. Gitu Pak, yang sudah baiknya lah. Apa yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan dari segi coachnya, kalau yang perlu ditingkatkan mungkin dari pemahaman. Bucu, kita dari coaching saja kan, kita latihan coachingnya gitu, dari segi coachnya saja. Segi coach ya. Dari segi coach yang perlu ditingkatkan itu mungkin kemampuan mendengar Pak. Karena sok greget gitu nya, mun ngadenge teh sok kayak ngomong gitu Pak. Jadi terkadang, nah itu yang mesti kita tahan, pendengar yang baik gitu, dengarkan, rangkum gitu. Tapi kadang-kadang ya itu misalnya kan fokus hilang, waduh kacau ya. Jadi perlu ditulis Pak, yang perlu ditingkatkan ketika Pak Ilin ngomong, kita tulis, kita rangkum, nah itu yang perlu ditingkatkan. Seperti itu. Hal yang perlu dilakukan untuk kehadiran penuh dalam coaching. Ya tadi menulis dan memang konsentrasi penuhnya atau ngaya iklan, kadang pikirannya 5 menit konsentrasi buyar gitu. Aduh, apalagi kalau kadang-kadang udah dengar Pak Ilin ngomong, kadang-kadang kita tuh jadi kemana ya? Kayak nanya naon deui gitu, ternyambung dengan jawaban dengan pertanyaan kita. Oh, kala urang teh geus nyiapkeun ieu. Ternyambung kala. Gitu, Pak. Yang boleh ditingkatkan mungkin pemahaman kita tentang coaching. Dan juga pemahaman tentang model. Karena memang itu nyambung ya. Ketika pengalaman Pak Ilin lebih banyak daripada saya, pasti Pak Ilin lebih banyak gitu. Sedangkan saya pasti akan lebih banyak mendengar gitu Pak. Seperti itu Pak. Tidak juga. Apa yang rencana Bucu, apa yang akan ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan coaching ini? Mungkin lebih banyak ini Pak, lebih banyak menahan emosi untuk berbicara. Meningkat karena saya ingin tahu pasti ya, karena ingin tahu. Ketika kita ingin tahu pasti kita dengar terus. Kita dengar rekan kita, berarti kan ingin tahu kita besar ya. Yang keduanya, kita merasa kita jangan lebih tinggi gitu. Kalau kita merasa lebih tinggi, kadang-kadang ingin ngajar, ingin jadi mentor, bukan jadi coaching, betul. Intinya menahan emosi jadi kita ngegluyur, Pak. Dengarkan dulu aja emosi dia gitu. Kemampuan mendengar kita gitu, Pak, yang harus kita tingkatkan. Refleksi Bu Cucu dari proses coaching, khusus di proses Bu Cucu sebagai coaching. Baik, sebagai coach refleksi dirinya, refleksi secara umum. Secara umum ya. Jadi dari aktivitas kita coaching ya selama 30 menit, alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat, dan saya memang ternyata kemampuan mendengar itu luar biasa sulit ya. Karena kita biasa berbicara mungkin ya, justru kemampuan mendengar itu nomor 1. Jadi jangan suruh anak untuk menulis, tapi suruh anak untuk mendengar. Sulit itu ternyata. Alaman kita sendiri ajanya sulit. Orang teh yang ngomong salah. Dengekeun heula gitu, dangukeun heula gitu ya. Biar informasinya jelas gitu ya. Setelah itu dari pembelajaran ini yang saya dapatkan, memang dari kita mendengar, kita dapat ilmu juga dari Pak Ilin kan tadi tentang sikap ya, konsistensi sikap gitu. Jadi ketika mendengar akan dapat ilmu. Atau akan nyelang gitu, dangukeun heula gitu, Pak gitu. Mungkin itu refleksinya mah. Umpan balik dari coach apa? Dari saya. Dari coach. Jadi hal yang didapat dari orang yang kita coaching. Umpan balik positif ya. Umpan balik positif yang saya dapat dari si Kuci adalah ilmunya, Pak. Ilmunya, jadi dari si Kuci itu ternyata banyak juga ilmu atau kompetensi yang memang dimiliki oleh si Kuci itu gitu. Dan yang kita itu belum tahu gitu, belum paham gitu, Pak. Jadi jangan merasa kita tuh lebih paham, padahal si Kuci itu lebih paham gitu.
Apa yang Bu Cucu rasakan saat di coaching? Banyak ilmu yang dapat Pak, karena saya memang masih banyak pemahaman yang perlu saya dapatkan gitu ya. Jadi itulah banyak kompetensi yang saya dapatkan dari segi mendengar, dari rasa menahan emosi, dari konsep mode pembelajaran yang dari Kuci yang dipunyai, itu menambah kekayaan bagi saya. Oke, siap. Kalau dari saya, ada saran di Pak Cece, saya singkat saja. Pertama, refleksi dari saya, perasaan saya selama percakapan, alhamdulillah banyak ilmu, dan untuk coachingnya Bu Cucu dalam meng-coaching saya sudah ngaguluyur. Jadi saya terpancing untuk berpikir solusi dari masalah yang saya hadapi. Sehingga bukan dibuat-buat, Bu Cucu, tadi ada muncul ide, kudu kieu. Berarti Bu Cucu sudah berhasil untuk memancing saya untuk memikirkan solusi. Itu perasaan saya selama di coaching ya, alhamdulillah sama dengan Bu Cucu, banyak ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan intinya kita bergerak untuk lebih baik dan menjadi guru yang diidolakan oleh anak-anak, bukan yang dirindukan ya Pak ya, macam-macam, tapi karena mengajar kita yang terpusat pada siswa. Itu saja mungkin Pak Cece sudah ngegeroan. Oh sudah siap. Kita tutup pertemuan kita. Alhamdulillah kita kembali ke backroom. Mungkin nanti untuk rekamannya saya akan dibagikan dulu. Cuman apakah diedit dulu atau tidak, nanti kita bertanya ke Pak Cece ya. Oke siap. Yuk. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.